2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di Menara Doa Online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita akan masuk di dalam hadirat Allah. Di dalam acara ini juga, dalam ibadah kita ini, biarlah kita dudukkan diri kita. Bukan hanya kita ingin mendapatkan apa yang memang Tuhan sediakan buat kita, tapi biarlah kita mau berkata kepada Tuhan, aku mau menjadi pelayan Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Di Menara Doa ini kita sama-sama menjadi penjaga atas keluarga kita, atas kota kita, atas gereja kita, atas bangsa kita, saudara. Bahkan atas bangsa-bangsa. Saya ingin ajak saudara, mari siapkan hati kita. Siapkan hati kita, kita konsentrasi. Mari saudara, ambil waktu 70 menit ke depan. Mari kita bawa diri kita masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Oh ya la bakashini mela bala 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 bala. Tuhan tahu ya Tuhan setiap hati kami. Kami ingin dekat dengan Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami ingin kenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, berkati setiap kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dengan segala yang baik. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau beri buat setiap kami ya Tuhan kekuatan ya Tuhan, kesehatan ya Bapa, kesegaran ya Tuhan. Oh ya Allah, makasih Allah. Biar dalam kesempatan di Menara Doa ini kami mau mengobarkan karunia Allah yang ada pada kami. Pakai siap kami menjadi penjaga ya Tuhan, yang berjaga-jaga ya Tuhan buat jiwa-jiwa ya Tuhan, yaitu keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, gereja-Mu ya Tuhan, kota kami dan bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kuasa-Mu, beri kami ya Tuhan urapan-Mu Yesus. Oh ya la makasih Allah balamu. Buka suaranya saudara, sembah Dia, sembah Dia. Oh ya la makasih Allah. Biarlah kita mau menjadi pendoa-pendoa syafaat. Yes, mari kita menjadi penyembah-penyembah. Oh ya la, biarlah saudara semua dipakai Tuhan. Oh ya la makasih Allah bala. Oh ya la bala. Buka suara yang sembah. Terima kasih. Oh ya la makasih Allah bala. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun
badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari dari awal kita katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Hanya bagi-Mu terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Kami naikkan doa. Ku naikkan
kepadamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagimu, mari saudara buka suaranya. Uyalah bakasyalah bala. Sembah Dia, sembah Yesus. Uyalah bakasyalah bala. Ucapkan terima kasih, syukur pada Tuhan Yesus untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Keselamatan di seluruh keluarga kita. Mari ucapkan terima kasih untuk kesabaran dan belas kasihan Tuhan buat kita. Makasih untuk doa-doa yang Tuhan jawab sampai hari ini Tuhan. Oh ya lah, makasih ya lah, bala. Buka suaranya doa Ibu Bapak. Saya ingin saudara berdoa. Saya ingin saudara panggil nama Yesus. Ucapkan terima kasih pada Yesus. Ayo saudaraku, jangan diam. Oh ya lah, makasih ya lah, bala. Tutup matanya, sembah Dia. Oh ya lah, bala. Kalau saudara sudah bersyukur, mari saudara bersyafaat. Doakan anak-anak laki-lakimu, doakan anak-anak perempuanmu, doakan mereka. Yes, doakan keluargamu. Yes, doa untuk orang-orang yang kau kasihi. Yes, sebut nama mereka. Saudara berdoa untuk gerejamu, berdoa untuk para pemimpin di gereja. Mari datang pada Yesus saudaraku. Doa untuk kota, untuk bangsa, mari doa. Oh ya la bakasya la bala.
Yesus. Kami berdoa untuk anak laki-laki kami dan perempuan kami, dalam nama Yesus. Semua mantu ya Tuhan, cucu Tuhan memberkati setiap keturunan anak-anakmu ini Yesus. Keluarga mereka dalam nama Yesus. Lindungi, pelihara ya Tuhan. Biarlah berkat rohani, jasmani, hubungan dan keuangan turun untuk setiap anak-anakmu ini Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya lah, makasih ya lah, kami berdoa ya Tuhan untuk gerejamu ya Tuhan. Biarlah gereja bangkit dan menjadi terang. Gereja bangkit dalam nama Yesus. Oh ya lama-lama membawa api ya Tuhan. Api revival, api kebangunan rohani, api Pentakosta. Oh ya lama kasih lama. Lawat siap kota kami ya Tuhan. Lawat ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu atas rumah-rumah Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau berikan keamanan, ketenteraman buat pemerintah bangsa negara kami, kota kami Tuhan. Beri keamanan buat kota-kota kami Yesus, buat bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan pandemi ini cepat berlalu ya Bapa. Pandemi ini cepat berlalu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga ya Tuhan resesi ekonomi Tuhan segala berlalu. Tuhan memberkati ya Tuhan pemimpin kami, presiden ya Tuhan, para menteri ya Tuhan, semua ya Tuhan, para aparatur negara, kepolisian ya Tuhan, TNI ya Tuhan, semua yang bekerja ya Tuhan, berkat-Mu turun Tuhan. Keputusan-keputusan yang besar, yang penting buat bangsa ini ya Tuhan, biar Engkau sendiri ya Tuhan yang akan ya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat di sini. Terima kasih. Yesus, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Mari saudara, naikkan nyanyian ini. Jawaban hidupku. Bawa hati kita tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dari awal katakan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu
hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudaraku yang kasih Kristus, saya mau berdoa buat saudara yang hari-hari ini dalam pergumulan yang sangat berat. Tuhan, saya ingat satu kata daripada firman Tuhan dalam Yohanes pasal 5. Saudara, pada waktu Yesus masuk ke dalam kolam, bukan masuk dalam kolamnya, lingkungan kolam Betesda, dia melihat ada orang yang sudah duduk di situ 38 tahun. Alkitab katakan Tuhan tahu keadaan orang itu. Sekalipun nampaknya Yesus baru pertama kali lihat, tapi Tuhan katakan, Alkitab katakan Tuhan tahu keadaan dia. Saudaraku yang sebristus, saudara ada di menara doa sekarang. Saudara yang hadir di menara doa ini, ketika saudara doa muji nyembah, saudara mulai berdoa syafaat, saudara naikkan syukur pada dia. Tuhan mau katakan Tuhan tahu keadaan saudara, dan Tuhan mau saudara percaya. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan tugaskan saya untuk doakan saudara. Saya percaya saudara Kristus, ketika ada dua orang sepakat berdoa, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Saya mengasihi saudara, apapun keadaan saudara hari ini, apapun yang saudara sedang hadapi saat ini, saudara butuh Tuhan, mari kita datang ke Tuhan. Tutup mata ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Biarlah melodi lagu ini saudara dengarkan. Saudara tutup matanya, dengarkan lagu ini. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anakmu ini ya Tuhan. Engkau katakan kau tahu keadaan mereka. Sekarang saudara mulai berbicara. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong aku. Tolong anakku ini Tuhan. Tolong anakku ini Tuhan. Tolong ya Tuhan suamiku. Tolong orang tuaku. Saudara bisa panggil Yesus. Datang pada Yesus. Hari ini ya Tuhan, aku sepakat berdoa bersama dengan anak-anakmu ini. Apapun yang menjadi perkeadaan saudara, pergumulan saudara, katakan itu kepada Tuhan. Sembuhkan anakmu ini Yesus. Kalau engkau datang, saudara sakit hari ini, katakan Tuhan, sembuhkan aku. Sembuhkan sakit penyakitku Tuhan. Sembuhkan anakku ini ya Bapak. Pulihkan anakku. Tolong dia Yesus. Panggil dia saudaraku. Panggil dia. Panggil dia. Panggil Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Terus doa, doa. Ini saat datang pada Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa ya untuk setiap anakmu ini ya Tuhan. Sembuhkan sakitnya ya Bapa. Biarlah Tuhan buka jalan untuk kesulitannya ya Tuhan. Buka jalan, kami minta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu Yesus. Untuk studi anak-anakmu ini Yesus. Untuk pekerjaan karirnya ya Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Untuk pernikahan anakmu ini Yesus. Selamatkan pernikahannya. Dalam nama Yesus. Tuhan, beri kami kemampuan untuk melihat jauh lebih besar daripada masalah kami ya Tuhan.
Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Bapa. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Tolong ya Tuhan, tolong Tuhan. Aku percaya Engkau sudah dengar doa kami. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami ya Tuhan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi pada sorgawi. Beri kami kemampuan untuk bisa ya Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya ya Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Hari ini saya ingin bagikan saudaraku, judul khotbah saya berjudul bertindak sesuai dengan iman Anda. Ya, bertindak sesuai dengan iman Anda. Nah, saya mau ambil saudara satu bacaan dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5 aja dulu saudara. Ini ada satu kisah tentang 4 orang sahabat saudaraku. 4 orang yang punya sahabatnya lumpuh. Nah, kita akan baca saudara. Kita akan baca sama-sama ayat yang pertama. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5 saja kita akan baca. 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Ayat yang kedua, kita baca yang keras. 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Perhatikan ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya mau garis bawahi kata, ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa yang dilihat Yesus? Ya 5 orang ini. Tapi khususnya adalah 4 orang yang mengangkat. Saudara, saya berpikir dari ayat ini, saya renung, saudaraku yang spesius. Ya kan? Lalu timbul pertanyaan, apakah kita memiliki iman? Ya, pertanyaan saya nih, ya kan, pada kita semua adalah gini. Apakah kita memiliki iman yang bisa dilihat oleh Tuhan? Saudara, jujur kita tuh gak bisa lihat iman kita gak bisa ngukur iman kita saudaraku. Tetapi kita bisa melihat kasih Tuhan kepada kita.
Nah, Tuhan yang lihat iman kita. Nah, sekarang saudaraku Yesus Kristus, ya kan? Apakah kita memiliki bisa? Tapi kita bisa tunjukin saudaraku, iman kita. Tuhan bisa lihat iman kita. Ini lewat dari apa? Ini yang kita mau bahas. Ya. Jadi di dalam ayat, ya kan? Apakah kita melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita percaya kepada Dia? Kisah daripada 4 sahabat ini yang bawa orang lumpuh, saudaraku yang Kristus, ini tuh benar-benar membuat Yesus tuh cukup terheran, cukup terkejut dan tersentuh hatinya, menarik perhatian Yesus. Kenapa, saudaraku? Di sini ada usaha yang begitu kuat, yang begitu gigih dari 4 orang ini untuk membawa satu orang sahabatnya yang lumpuh kepada Yesus. Si 4 sahabat ini, saudara, berpikir, dia punya keyakinan yang kuat. Kalau sahabat saya yang lumpuh ini, ya kan, saya perhadapkan ke Tuhan, saya dekatkan ke Tuhan, maka dia yang sakit akan disembuhkan. Tapi masalahnya ada halangan. Nggak bisa, pintu juga udah penuh dengan orang. Saudaraku, apa yang dia buat? Kepikiran nggak? Dia nggak balik, ya udahlah, baliklah, pulanglah. Buat apa? Nggak bisa ketemu lah pasti. Dia tidak menyerah, saudaraku. Ya kan, saudara, salah satu atau dua-duanya naik ke atas. Atapnya dibongkar, lalu turunkan. Pasti Yesus. Pada waktu pas turun, Alkitab bilang di dalam ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi saudara, Yesus tuh lihat iman kapan? Pada waktu dia lihat adanya satu tindakan dari pihak kita. Jadi kesimpulannya gini, tidak cukup cuman berdoa dan bertanya sama Tuhan. Tidak cukup cuma percaya kepada Tuhan. Kita harus naik ke level yang baru. Kita harus tambahkan doa kita. Kita harus tambahkan percaya kita. Dengan apa, saudara? Dengan tindakan yang sesuai dengan iman kita. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Ya, seperti orang lumpuh ini dan para sahabatnya. Sekali lagi saya bilang, mereka melakukan sesuatu, bertindak sesuai dengan apa? Iman mereka, keyakinan mereka. Yakin. Saudaraku, ketika Tuhan memandang orang lumpuh itu, saudara, dia berkata apa? Di dalam Markus 2 ayat 11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ketika Tuhan bisa lihat iman daripada kita, saudaraku, apa yang terjadi? Maka saudara akan mengalami, ya kan saudara, hal-hal yang ajaib, mujizat terjadi dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Nah, semuanya itu dimulai ketika kelima orang ini, saudara, melakukan sesuatu yang mengejutkan. Sekali lagi saya bilang, bawa orang lumpuh, bongkar atap, turunkan orang lumpuh itu, lalu Tuhan melihat iman mereka. Saudara, kayaknya Alkitab nggak catat lagi mujizat selain ini aja. Padahal orang banyak semuanya. Orang banyak itu saya juga yakin mereka juga membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi Alkitab tidak catat selain daripada orang lumpuh itu yang ditolong Tuhan. Apa perbedaannya? Karena Tuhan tidak melihat. Ya kan saudara? Tidak melihat iman di antara mereka. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki iman yang bisa dilihat, saudara. Bukan hanya iman yang hanya dapat didengarnya. Bukan cuma iman yang hanya percaya. Melainkan iman yang dapat dilihat Tuhan. Yaitu iman dalam perbuatan. Pesannya ini sederhana banget, saudaraku yang Kristus. Ya, saya ingat satu cerita
satu kesaksian saudara dari seseorang, saudara, seorang hamba Tuhan. Dia cerita begini, waktu adiknya berusia 3 tahun, adik ceweknya, saudaraku Yesus Kristus, dia tuh adiknya ini ingin ikut pergi ke kantor bersama dengan ayahnya, yang adalah seorang pendeta juga, ya kan? Dia dengar ayahnya ini mau pergi ke kantor, ya kan, ke gereja. Jadi adiknya yang cewek yang umur 3 tahun ini, dia bilang sama ayahnya, aku mau ikut anak kecil. Lalu ayahnya yang pendeta ini berkata, nak, ya kan, hari ini ayah tuh gak bisa ajak kamu untuk pergi ke kantor sama-sama. Karena sepanjang hari ini ada banyak pertemuan, kegiatan dan lain sebagainya. Besok aja atau minggu depan ya kamu ikut. Saudaraku yang Yesus gak bisa. Tetapi yang anak kecil ini, saudaraku yang Yesus, tetap ngotot mau ikut. Dia tidak menginginkan jawaban atau kata tidak dari ayahnya. Saudara, dia tidak ingin pergi besok atau minggu depan. Dia mau ikut hari ini juga. Saudara, dia gak peduli apa kata ayahnya bilang besok. Saudara, pada waktu dia bilang, aku mau ikut. Ayahnya bilang, enggak bisa nak, besok atau minggu depan. Tahu gak anak ini, saudara, dia pergi ke kamar, dia pakai baju, dia mandi, dia ganti baju, saudara, dia pakai sepatu. Saudaraku, saudara. Coba mungkin saudara pikir bahwa dia tidak dengar. Mungkin kita pikir, bapaknya bilang tidak, tapi dia tetap masuk kamar, dia ganti baju, saudara. Ya kan? Dia gak pernah berpikir kalau bapaknya bilang tidak, itu artinya tidak. Dia bisa menarik hati bapaknya. Setelah berpakaian, dia dengar pintu garasi mau dibuka. Dia lihat saudaraku buka, dia langsung masuk ke garasi. Dan bapaknya siap untuk memasuk mobil. Dia lihat anaknya sudah siap dengan pakaian, dengan bersepatu. Lalu apa yang terjadi? Hati ayahnya melunak. Dia tidak bisa mengatakan tidak sama anak kecil ini karena udah siap pergi. Saudara bisa ngikuti saya di sini? Dia bilang, yuk nak, ikut sama ayah, ya kan? Ayo ikut. Akhirnya anak itu bisa ikut. Apa yang membuat ayahnya bisa berubah? Tadi bilang tidak, sekarang bilang boleh. Apa saudara? Karena ayahnya melihat apa? Iman di anak kecil ini. Lihat imannya apa saudaraku? Ketika ayahnya melihat bagaimana kesungguhan anaknya yang kecil ini mau pergi. Ayahnya lihat ketetapan hatinya yang begitu kuat. Kesungguhan dia mempersiapkan dirinya untuk pergi. Sehingga membuat apa? Hati ayahnya tersentuh. Dia ubah pikirannya. Lalu dia izinkan anaknya yang kecil ini ikut saudara. Ini yang buat. Saya bisa bayangin kalau bapaknya bilang tidak. Kalau anak ini masih pakai baju tidur, masih belum mandi, belum siap. Tapi tetap ngerengek, tidak. Gak buat apa-apa, gak ngapa-ngapain. Coba ngomong mau ikut. Saya yakin biar nangis gimana tetap bapaknya pergi. Tapi karena anaknya melakukan satu tindakan. Yang dimana bapaknya bisa melihat iman di anak ini. Makanya bapaknya bisa mengubah pikiran. Saudara bisa dapetin gak poinnya di sini? Katakan amin saudaraku. Di Alkitab ada 10 orang kusta. 10 orang kusta yang berjumpa Yesus pada waktu Yesus ada di Samaria. 10 orang kusta ini meminta Yesus untuk apa saudara? Minta belas kasihan Tuhan supaya mereka disembuhkan. Apa yang Yesus perintah kepada 10 orang kusta ini saudaraku? Sekarang kamu pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Alkitab katakan sementara mereka berjalan. Alkitab katakan apa saudaraku? Maka mereka semuanya disembuhkan. Tuhan bilang pergi perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Alkitab bilang sementara mereka pergi. Sementara mereka melakukan perintah firman Tuhan. Pada saat itu mereka menjadi apa? Menjadi sembuh. Saudaraku yang Kristus, saya percaya saudaraku. Ya kan? Pada waktu mereka lakukan pergi itu. Mereka bisa aja kan ngomong. Berbantahan, cerita mana mungkin ini. Kan gak boleh memperlihatkan diri kepada imam. Apalagi belum sembuh. Sembuh dulu dong baru bisa lihat. Tapi lihat saudara. Ketika seseorang menunjukkan imannya lewat perbuatan.
maka Tuhan akan bekerja melakukan mujizat dalam kehidupannya. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu begini. Ada banyak saya lihat ya teman-teman, orang percaya, hamba Tuhan. Saya melihat mereka tuh imannya kuat, doa puasanya kuat, doanya jam-jaman, saudara setia dan lain sebagainya. Tapi saya melihat kenapa kok gak ngalami yang namanya, saudaraku, perbaikan, ngalami terobosan, gak mengalami hal yang seharusnya bisa lebih daripada itu. Saya nangkepnya, saudara, ada bagian yang mereka lewatkan. Yaitu apa, saudara? Mereka tidak mau bertindak sesuai dengan iman mereka. Nah, hari ini, saudaraku, ya kan, saya ingin bagikan kepada saudara. Bisakah Tuhan melihat iman kita? Bisakah Tuhan melihat iman kita? Tidak cukup, sekali lagi saya bilang, hanya berdoa. Tidak cukup hanya percaya. Berdoa harus, percaya harus. Tapi kita harus menambahkan doa kita, percaya kita dengan melakukan sesuatu berdasarkan iman kita. Karena Alkitab katakan begini, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Katakan amin. Saya dengar saudara satu kesaksian. Saudara, ini kesaksian saya dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang, saya punya teman dulu. Hamba Tuhan masih muda. Dia tuh kayaknya didorong ingin bikin ibadah. KKR sendiri. Ya sama teman-temannya lah, berapa orang pemain musik. Dia sendiri, ada soundman, saudaraku. Dia bilang ibadah jam 7 malam diadakan. Saudara, udah harinya, sampai pada harinya jam 7. Saudara, dia tunggu. Dia sudah datang dari jam 5. Dia tunggu orang. Jam 5 belum ada yang datang. Jam 6 belum ada yang datang. 6.45 gak ada yang datang. Sampai jam 7 teng. Kursi yang dia siapkan ratusan kursi, saudaraku, gak ada satu orang pun yang datang. Dia bilang gak ada yang datang. Tapi dia bilang, dia didorong, sekalipun gak ada yang datang, aku tetap khotbah. Saudaraku, ini kisah nyata. Saudaraku, dia khotbah dengan berapi-api, ditutup dengan khotbah. Pada akhir khotbah dia bilang gitu, dia atekol, siapa yang mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi? Siapa yang mau diselamatkan? Siapa yang mau bertobat? Dia cerita segala macam. Ayo maju ke depan. Kan gak ada orang. Saudara tahu gak? Ini kesaksian nyata. Tiba-tiba saudara pada waktu dia bilang, mari mas maju. Kan pasti gak ada orang kok, kursi kosong. Tiba-tiba pintu saudara yang tertutup itu terbuka. Seorang cleaning service. Dia maju, udah tua. Ya saudara, terima Yesus. Karena lihat cleaning service tua ini mau terima Yesus, saudara. Lalu soundman yang jaga alat yang di belakang maju ke depan. 2 orang. Selesai ibadah, dia tanya, dia seneng kan? Kenapa kamu maju terima Yesus? Aku dengerin khotbah kamu, begitu semangatnya. Kamu tantang terima Yesus. Saya tahu gak ada orang yang maju. Biarlah aku maju aja. Aku tersentuh karena kesungguhan hatimu. Gak ada yang maju. Udah saya yang maju. Rupanya waktu saya maju, itu soundman bertobat. Sebenarnya dia sudah terima Yesus. Tapi rupanya soundman diselamatkan. Saudara tahu, anak muda ini, dia cerita. Bertahun-tahun kemudian, dia punya gereja dengan jumlah jemaat ribuan. Dia sudah keliling kota demi kota. Saudara, itu dimulai dari apa? Tuhan mau lihat iman kita. Iman tuh dilihat lewat apa? Perbuatan. Ketika Yesus, saudaraku, merasakan ada satu kuasa yang keluar dari badannya. Dia bilang, siapa yang nyentuh jubah saya? Semua dia bilang, ini orang gitu banyak loh. Siapa yang menyentuh? Semua juga nyentuh. Enggak ada satu orang yang nyentuh. Tiba-tiba seorang perempuan. Dia bilang, dengan ketakutan, dengan hati tulus dia cerita. Aku yang sentuh. Aku mengalami pendarahan 12 tahun. Waktu aku sentuh, aku berkata asal ku jamah saja jubahnya. Aku akan sembuh. Aku sentuh ujung jubah kamu. Itu keluar dan aku disembuhkan.
Apa perkataan Yesus? Imanmu telah menyelamatkan kamu. Yesus lihat iman dia. Lalu apa yang terjadi saudara? Tuhan berkata, pergilah dengan selamat. Ya kan? Sembuhlah dari penyakitmu. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, hari ini banyak orang tuh nunggu waktu Tuhan, tapi gak buat apa-apa. Nyanyi lagu waktu Tuhan itu ngetop banget sekarang. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, Tuhan maunya gini, berdoa, percaya, nunggu, tapi bukan berarti kita pasif. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Nah, tindakan iman kita mungkin tidak harus sesuatu yang besar lah. Wah, harus begini, begitu dan lain sebagainya. Coba ketika saudara bekerja, coba saudara lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Itu adalah tindakan iman. Itulah iman dalam perbuatan. Saudara bangun pagi, mungkin pikiran pertama, perkataan pertama, cetusan hati yang pertama adalah apa? Terima kasih Tuhan, Engkau beri saya nafas hidup yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan. Itu pun Tuhan bisa lihat. Itu adalah tindakan iman yang dapat Tuhan lihat. Katakan amin. Nah, ibu bapak saudara Yesus Kristus, sikap hati kita terhadap milik Tuhan merupakan tindakan iman yang bisa dilihat oleh Tuhan. 3 hal ini saudara yang menjadi milik Tuhan. Ketika saudara tidak sentuh, kita tidak sentuh, gak ambil, dengar baik saudaraku, inilah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin apapun yang kau doakan, apapun yang saudara lakukan, kalau 3 hal milik Tuhan ini kita tidak ambil, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Kita sudah belajar, saudaraku. Apa itu, saudara? Yang pertama adalah apa? Pujian dan kemuliaan. Itu milik Tuhan. Wahyu 4 ayat 11 katakan begini. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara mau Tuhan lihat iman saudara? Mau enggak? Ketika Tuhan bisa lihat iman saudara, perhatikan, keajaiban, mukjizat itu akan terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Ketika Tuhan melihat iman mereka, Tuhan berkata apa? Dosamu sudah diampuni. Sekarang bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu setelah Tuhan lihat iman mereka. Ketika Tuhan lihat iman perempuan ini, Tuhan berkata apa? Dia kata, iman mau menyelamatkan engkau. Sekarang ketika saudara, Tuhan lihat iman saudara. Gimana Pak? Saya coba boleh buat tindakan. 3 tindakan ini. Pujian. Ketika saudara naikkan pujian penyembahan. Ketika saudara suka sekali lihat banyak orang memuji-muji Tuhan, meninggi-ninggikan Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan, saudara hatinya senang. Tuhan lihat iman saudara itu. Saya tuh ngelihatnya gini saudara. Saya ada ngobrol. Orang yang hobi goes, hobi sepeda, dia ingin banyak orang tuh bisa naik sepeda, main sepeda. Supaya apa? Supaya sehat. Sama seperti orang yang cinta Tuhan, yang punya sikap iman yang benar terhadap milik Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita ingin lihat semua orang memuji Tuhan. Saudara senang gak lihat orang memuji Tuhan? Lihat orang melayani Tuhan, bahkan pelayanannya diberkati, bahkan lebih besar daripada saudara. Senang gak? Harusnya senang. Ini harus kita jaga. Jangan sampai kita ambil milik Tuhan.
jadi orang yang merindukan pujian. Kita udah bahas tanda-tanda keangkuhan adalah merindukan pujian. Senuntut orang muji kita, nuntut orang menghormati sampai nyanjung. Itu yang pertama. Kalau saudara bisa berikan segala hormat pujian saudara kepada Tuhan, maka Tuhan lihat ini orang yang punya iman. Yang kedua adalah apa? Pembalasan adalah milik Tuhan. Saudara dan saya, kita jangan ambil milik Tuhan. Apa milik Tuhan? Pembalasan. Apa milik Tuhan yang kita? Pujian, penyembahan, kemuliaan. Jangan diambil. Semua itu milik Tuhan. Roma 12 ayat 19 kata apa saudara? Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Yang ketiga adalah apa? Persembahan persepuluhan. Itu milik Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Maleakhi 3 ayat 10 katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan persepuluhan itu milik Tuhan saudaraku. Saya bersaksi, saudara, sejak saya jadi Kristen masih muda, saudaraku, saya jadi seorang calon pegawai negeri sipil golongan 2A dulu. Saya dapat gaji, saya mulai itu gaji perpuluhan. Sampai hari ini saya melihat bagaimana berkat Tuhan turun dalam hidup saya. Yang ngerti katakan amin saudara. Jangan sentuh apa yang menjadi milik Tuhan. Pembalasan jangan disentuh, jangan ambil. Persembahan persepuluhan balikan. Pembalasan kembalikan ke Tuhan. Pujian penyembahan balikan ke Tuhan. Kalau kita bisa balikin ini semua ketiga ini yang sama Tuhan, Tuhan lihat iman kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya percaya saudara semuanya diberkati. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan Kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya ini telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, kalau saudara yang sedang sakit kanker sekarang, kalau saudara ada kesempatan untuk makan perjamuan kudus, coba saudara makan perjamuan kudus. Saya harus sampaikan ini, saya ingat, kayak diingatkan Tuhan. Pada waktu saudara makan perjamuan kudus, ini kuasanya, kalau saudara percaya dan punya pengertian ini, saudara, kuasanya itu lebih besar daripada kemoterapi saudara. Kemoterapi jalanin, tapi saudara coba makan perjamuan kudus. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan sakit penyakit kanker saudara. Katakan amin. Yang kedua, saudara, kalau saudara memang harus isolasi mandiri di rumah, kalau di rumah sakit atau di ruang ICU mungkin tidak bisa makan perjamuan kudus. Atau saudara sakit apapun, saya harus ngomong sekali lagi. Coba saudara siapkan diri. Kalau saudara ikut dalam menara doa ini, saudara ikut perjamuan kudus bersama dengan saya. Saudara jangan cuma sekedar seperti tradisi makan perjamuan
Ada banyak orang tanya, kenapa sih menara doa online itu tiap hari makan perjamuan kudus? Saya tuh sedang mengajak saudara duduk di meja perjamuan Tuhan. Saya mulai dengan doa-doa, pujian, penyembahan saya ajak. Saya kasih firman. Saya tutup dengan apa? Perjamuan kudus. Tujuannya apa? Waktu kita perjamuan kudus, kita sedang duduk di meja perjamuan Tuhan. Duduk sehidangan dengan Tuhan. Tuhan siapkan hidangan buat setiap kita. Hidangan bicara tentang apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan. Berkat Tuhan. Mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan. Pada perjamuan kudus ini bicara apa? Ini bicara tentang tubuh Kristus yang dipecahkan buat kita. Ketika dia mati di salib, kita selalu ingat kita punya Yesus. Dia yang datang untuk menyelamatkan kita, dan dia datang lagi untuk menjemput kita di awan permai, untuk membawa kita. Perjamuan kudus itu selalu ingat kita punya Yesus, kita milik Yesus, kita anak Yesus, kita pasti dipelihara oleh Yesus. Saudaraku yang Kristus, inilah saya ingin bangkitkan. Ya kan, lewat perjamuan. Pada waktu saudara makan perjamuan, Tuhan lihat ini salah satu daripada tindakan iman. Salah satu tindakan iman kita adalah makan perjamuan kudus. Saudara, katakan amin saudara. Banyak hal yang namanya tindakan iman adalah perintah. Tindakan yang kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Di situ akan mengandung janji. Katakan amin saudara. Saudara yang sakit, saya sedang mengharapkan satu terobosan. Saya sedang berdoa untuk satu terobosan dalam hidup saudara, pemulihan dalam hidup saudara. Kita makan perjamuan ini saudaraku. Tiap kali kami makan perjamuan, kami hadapkan masalah kami, kesulitan kami, pergumulan kami, semua ketakutan kami, kekhawatiran kami kepadamu ya Bapa. Tiap kali Tuhan kami akan perjamuan kudus, kami datang Tuhan, ampuni kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni salah kami Tuhan. Basuh kami semua dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, kami percaya pada waktu kami makan ya Tuhan tubuh dan darah Yesus ini, kami menerima segala berkat yang Allah sediakan di atas kayu salib itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naik bersama-sama terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita saudara, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus.
persuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.